terima kasih Ibu sudah memberikan materi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan memberikan insight baru, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru di RSUD. Nanti jika mungkin ada pertanyaan lagi berkaitan dengan analisa jabatan atau mungkin remunerasi, kita masih ada 3 narasumber di 2 hari ke depan, nanti bisa kita lanjutkan begitu untuk diskusinya. Kemudian untuk malam ini terima kasih sekali Bu Khafifah untuk kesempatannya dan kesediaannya memberikan materi, dan selamat datang Ibu Feni Hidayat, narasumber kita untuk sesi kedua ini sudah hadir bersama kita. Selamat malam Bapak Ibu, salam kenal Ibu Khafifah. Saya pamit ya Pak, monggo. Terima kasih Bu, selamat malam. Malam. Baik Bapak Ibu semuanya, masih semangat ya? Ini kameranya yang masih menyala. Ya. Tidur ya. Betul Mas. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita supaya tidak terlalu malam nanti selesainya. Alhamdulillah Bu Feni sudah hadir bersama kita dan beliau langsung memberikan paparannya. Yang malam ini kita akan membahas solusi kendala implementasi penyusunan anjab dan analisa beban kerja. Ibu Feni adalah salah satu konsultan SDM dan organisasi termasuk di rumah sakit. Dia juga sebagai asesor dan memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam konsultasi anjab dan analisa beban kerja khususnya. Nah, malam ini kita akan bersama beliau nanti terkait dengan kebijakan dan juga secara teknisnya seperti apa. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pengalaman dan juga ilmu dari beliau. Silakan nanti yang ingin bertanya langsung bisa tag seperti yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan, sehingga nanti saya akan membacakan di akhir sesi. Waktunya kurang lebih 1,5 jam, Ibu. Silakan untuk kesempatannya saya berikan kepada Ibu Feni Hidayat. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Selamat malam Bapak dan Ibu, para peserta dari webinar kita yang terkait dengan anjab guna keadilan dalam menyusun remunerasi. Perkenalkan, nama saya Feni, tadi sudah sedikit disampaikan oleh Mas Ridwan. Harapannya meskipun kita sudah semakin malam, apalagi buat Bapak Ibu yang mungkin waktunya berbeda 1 atau 2 jam dari Yogyakarta, karena kebetulan saya posisi di Yogyakarta, saya harapkan insya Allah kita sama-sama berdoa apa yang kita lakukan malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah untuk kemajuan rumah sakit kita tercinta, khususnya nanti untuk peningkatan kinerja dari teman-teman di rumah sakit. Bapak dan Ibu, izin malam hari ini saya mungkin hanya sekedar ingin memberikan gambaran bahwa ini yang nanti akan kita hadapi dalam penyusunan anjab yang nanti akan kita gunakan untuk membuat remunerasi yang berkeadilan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Khafifah bahwa kenapa sih analisa jabatan, bukannya sudah jelas tuh bahwa yang pegang pisau sama yang nggak pegang pisau resikonya lebih banyak yang pegang pisau dong gitu kan. Oke, itu bisa salah satu alasan kenapa pembagian remunerasi itu tidak bisa sama. Tapi dalam hal ini Bapak dan Ibu kita akan melihat bahwa namanya berkeadilan, alangkah baiknya kalau kita based on data. Nah, memang ke depan ini kita sudah tidak lagi hanya sekedar melihat dari satu bagian pekerjaan, melainkan kita akan melihat menjadi sebuah kesatuan kinerja. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, apa sih tantangan kita besok ketika kita mau memulai sebuah perubahan dengan membuat sebuah aturan remunerasi yang berbasis analisa beban kerja. Nah, tadi mohon izin nih, Mas Ridwan sudah bercerita tentang saya, tapi yang pasti selain
istilahnya pengalaman saya juga ingin sharing. Ini ada nomor handphone saya, Bapak dan Ibu, 081230717130. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu setelah kita malam ini dan besok ya, kita masih bersama, itu ada sesuatu yang mungkin ingin ditanyakan, silakan WA, telepon, ini aktif 24 jam. Kalau nggak aktif berarti orangnya yang sedang aktif ya Bapak Ibu. Artinya telepon terpaksa saya matikan dulu, tapi sebisa mungkin akan saya hubungi kembali Bapak dan Ibu sehingga kita bisa melakukan komunikasi kembali terkait dengan pertanyaan yang Bapak Ibu ingin ajukan. Jadi tidak usah khawatir, 081230717130 untuk kita lanjut silaturahim kita terkait dengan banyak hal yang mungkin bisa kita sama-sama sharingkan untuk peningkatan kinerja rumah sakit kita, khususnya peningkatan sumber daya manusia di dalam rumah sakit kita. Nah, Bapak dan Ibu, sekedar pengantar dan sekaligus juga merangkum nih tadi Bu Khofifah sudah menjelaskan panjang lebar kenapa sih sekarang kita itu sudah mulai harus melirik kepada berbasis kinerja. Nah, sebenarnya asal muasalnya bisa dikatakan bahwa di 2014 itu sudah mulai kita dengar pelaksanaan JKN, betul ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di situ rumah sakit itu menghadapi perubahan lingkungan eksternal yang berupa kebijakan pemerintah tentang pencapaian Universal Health Coverage atau UHC yang direncanakan 1 Januari 2019, di mana semua skema fee for service itu dibayarkan bentuknya paket langsung dalam bentuk jaminan sosial atau BPJS. Nah, ini yang menantang buat kita. Kalau kita lihat dengan pengalaman-pengalaman kemarin, mohon izin nih, BPJS biasanya tepat waktu atau telat? Ayo Bapak Ibu, BPJS biasanya tepat waktu atau telat? Banyak tepat waktunya atau telat ya? Ya, oke, baik. Yang paling cepat kemarin BPJS bulan apa Bapak Ibu dapat pencairannya? Bulan April. Sekarang bulan Juli, mau masuk Agustus, bulan April. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya kita mengelola hal tersebut dengan keadaan yang demikian itu tidak mengurangi pelayanan kita kepada masyarakat. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu sebenarnya kenapa sih kita sudah mulai harus merubah kemampuan membayar rumah sakit itu tidak hanya kita berbasis fee for service yang tadi sudah disampaikan, tapi sebenarnya berkeadilan itu nanti kalau kita lihat bahwa kita itu sudah merupakan badan layanan umum, maka kita kan wajib menerapkan sistem remunerasi berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 625/2010 ya Bapak Ibu ya, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Khofifah. Nah, terkait dengan keadilan, ini setiap orang pasti beda berbicara tentang keadilan, tapi kita di sini akan membuat sebuah sistem keadilan yang harapannya bisa mengakomodir semua. Nah, bagaimana sistem keadilan yang akan kita coba buat, Bapak dan Ibu? Sebenarnya di dalam komponen sistem remunerasi yang nanti akan kita susun itu ada 3P. Nah, Bapak Ibu sudah pasti paham ya 3P. Pay for position, pay for performance, pay for people. Oke, ya ini yang 3P inilah yang nanti akan menjadi basic kenapa sih remunerasi di tempat kita itu harapannya sudah mendekati rasa adil. Oke, kenapa? Kalau pay for position jelas, itu tidak bisa kita rubah Bapak dan Ibu karena itu terkait dengan jenjang pangkat. Nah, kepangkatan maka dia akan dapat basic salary sekian. Nah, pay performance itu kita akan dapat dari hasil penilaian kinerja. Nah, di mana kinerja ini ada 2. Tadi Bu Khofifah sempat menjelaskan. Tadi saya sempat mendengar materi Bu Khofifah, jadi saya tidak akan mengulang lagi. Namun nanti ke depannya kita akan mencari cara untuk pay performance ini terukur. Dengan apa? Kita melakukan penilaian kinerja individu atau pegawai itu sendiri dan penilaian kinerja unit rumah sakit. Nah, ini pay performance di situ.
Kemudian yang ketiga, ada yang namanya istilah pay for people, Bapak Ibu. Nah, pay for people inilah yang menjadi tantangan kita. Apa? Ketika kita ingin menghitung bagaimana kemampuan orang per orang, maka kita harus lihat bagaimana dia berkinerja dalam jabatannya. Maka disitulah kita penting melakukan yang namanya analisa jabatan, dan yang nanti hasil analisa jabatan tadi akan dibawa menuju sistem selanjutnya sebelum grading. Nah, ini dia. Atau bobot, maka harus dilewati fase yang namanya evaluasi jabatan dulu. Jadi analisa jabatan itu nanti akan memotret, tadi Ibu Khofifah sempat menyampaikan bahwa apa sih yang dipotret? Bukan orangnya, tapi lebih kepada bagaimana jabatan tersebut dia melekat pada sebuah kinerja, itu melekat pada sebuah jabatan. Nah, itu di breakdown dalam sebuah analisa jabatan. Nanti setelah analisa jabatan sudah dapat dengan lengkap, kita akan tahu tuh pekerjaannya seperti apa, beban kerjanya bagaimana, resiko kerjanya bagaimana. Nah, itulah yang nanti kita pakai untuk penghitungan grading. Oke, ini dulu basic pemikiran kita untuk mengatakan bahwa insya Allah yang namanya remunerasi menggunakan 3P tadi itu akan jauh lebih menuju rasa adil tadi, karena 3 hal sudah akan diukur di remunerasi dengan menggunakan pay for position, pay for performance, dan pay for people. Nah, ini dulu Bapak dan Ibu. Nah, ini ya, ini penjelasan lebih detail aja dari yang tadi saya sampaikan. Pay for position itu adalah angka nominal menetap yang akan diberikan kepada individu di rumah sakit. Itu tidak peduli apa keahliannya, tapi dia tetap akan mendapatkan nominal tersebut. Karena apa? Berdasarkan posisi dan jabatan yang dia emban. Oke? Nah, biasanya pay for position itu standar gaji yang ditetapkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, atau senioritas. Nah, sehingga pay for position itu punya 2 kemungkinan, yaitu yang pertama, di mana dia vertikal, yaitu seorang pegawai itu dia akan semakin besar ketika jabatannya semakin tinggi. Itu. Atau horizontal, apa? Seseorang itu akan dapat pay for position-nya lebih besar ketika dia punya job value. Job value itu apa maksudnya? Kinerjanya, tanggung jawabnya itu lebih besar daripada divisi lainnya. Nah, itulah yang tadi sering kita dengar, kalau orang di rumah sakit yang pegang pisau itu jauh lebih besar. Karena apa? Pay for position-nya dia. Karena kenapa? Job value rumah sakit adalah pelayanan. Nah, salah satu pelayanan yang paling besar dan berisiko tinggi adalah orang yang pegang pisau, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pay for performance. Itu dia sekali lagi baru bisa diberikan. Baru bisa diberikan ketika seseorang itu berkinerja baik. Nah, bagaimana kita bisa melihat seseorang itu berkinerja baik? Maka dia harus terukur kinerjanya. Nah, peran kita seperti apa? Kita membuat yang namanya key performance indicator. Jadi bahasanya adalah kunci-kunci untuk mengetahui kinerja dia. Nah, tentunya untuk membuat key performance indicator ini kita harus melihat dari target-target kerja atau performance apa yang harus dihasilkan, yang dituntut dari pekerjaannya, itu dia. Maka kalau pay for performance, dia dapatnya setelah apa? Penilaian kinerja. Oke, nah tadi sudah disampaikan Ibu Khofifah, penilaian kinerja itu bisa bulanan, bisa semester, bisa per tahun. Nah itu, pay for performance. Kemudian yang ketiga, pay for people. Nah, disinilah analisa jabatan memegang peranan besar. Kenapa? Karena ketika kita mengukur
pay for people itu gaji berhubungan dengan kedalaman skill, kemampuan atau keahlian dan kompetensi seorang karyawan. Nah, tadi sedikit Bu Khofifah menjelaskan tentang kompetensi-kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang karyawan. Nah, sehingga dengan kata lain seperti apa? Seseorang itu akan dapat gajinya lebih tinggi kalau keahliannya lebih unik, tanggung jawabnya lebih besar, kemudian dari sisi kinerjanya itu dia cekatan, kreatif, dan memiliki inovasi-inovasi untuk kemajuan rumah sakit. Nah, itulah pay for people. Nah, Bapak dan Ibu, tadi ada pertanyaan. Mungkinkah kita harus menentukan standar minimal dan standar maksimal dalam remunerasi? Jawabannya harus. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia itu telah mewajibkan semua organisasi itu punya SSU atau namanya struktur skala upah. Nah, di dalam struktur skala upah itu ada yang namanya salary range, Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika kita memberikan remunerasi, kita sudah tahu batas maksimal gaji yang bisa diperoleh atau remunerasi yang bisa diperoleh seseorang itu dia tidak akan melebihi batas maksimal. Tidak. Begitu juga sebaliknya. Dia tidak akan lebih kurang dari batas minimal. Nah, nanti itu akan hari ketiga akan dibahas oleh Ibu Ita lebih rinci bagaimana menghitung yang namanya salary range tadi, batas gaji paling tinggi dan batas gaji paling rendah ya Bapak dan Ibu ya. Pelan-pelan, pokoknya nggak usah khawatir, selama 3 malam ini kita dapat materinya bertahap. Saya dengan anjabnya, Pak Syahrudin besok dengan implementasi. Tadi juga ada pertanyaan yang terkait bagaimana ya mengukur ketika ada BPJS dengan pasien umum. Nah, besok kita bisa mengambil brand match dari metode yang mungkin remunerasi yang digunakan oleh Rumah Sakit Dr. Muwardi yang kemarin kebetulan Pak Syahrudin pernah menjadi direktur keuangannya. Nah, mungkin bisa kita brand match dari situ. Atau kita bisa bertanya dengan kemampuan rumah sakit saya, Pak, seperti ini bagaimana ya cara menghitung remunerasinya? Monggo, besok kita ketemu untuk membahas bagaimana implementasi remunerasi di rumah sakit. Bapak Ibu, nggak usah khawatir, semua pertanyaan Bapak Ibu pasti terjawab dalam pertemuan webinar bersama Optima Talenta ya. Nah, intinya adalah bagaimana kita nanti bisa mengukur remunerasi yang berkeadilan. Nih, Bapak dan Ibu, Undang-Undang Nomor 44 Nomor 2009 tahun 2009 tentang rumah sakit itu di pasal 30 disebutkan bahwa setiap rumah sakit punya hak menentukan jumlah, jenis, kualifikasi SDM sesuai klasifikasi. Yang poin B, rumah sakit itu menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tadi sudah sempat dibahas, kita punya Permendagri juga nomor 79 2018 itu basic untuk menghitung gaji jabatan fungsional misalnya seperti itu ada. Nah, kita bisa pakai. Tapi yang pasti satu hal Bapak Ibu, usahakan dengan kemampuan rumah sakit. Ya, oke. Nah, sehingga ketika kita nanti berbicara tentang remunerasi yang kita acu dalam Permenkes nomor 625 tahun 2010, maka alangkah baiknya adalah kita lakukan analisis jabatan. Nah, ini dia. Ketika kita yang ibarat kata notabene ya Bapak Ibu, kita kan kemarin sudah terfokus dengan bagaimana melayani yang terbaik, tiba-tiba kita harus diwajibkan melakukan analisa jabatan. Nah, inilah sebenarnya tantangan bagi kita, bagaimana nanti solusinya, bagaimana kendalanya, bagaimana nanti ke depannya untuk melakukan implementasi. Kalau kita lihat, kita punya Permenkes, kemudian tadi sempat dibahas, ternyata Permenpan RB punya juga tuh nomor 1 2020 tentang pedoman analisa jabatan dan analisa beban kerja. Terus korelasinya di mana ya? Nah, jangan khawatir.
malam ini saya bahas setengahnya, besok lebih kepada detail bagaimana kita menuliskan sebuah analisa jabatan itu menjadi sebuah uraian jabatan yang nanti ketika kita melakukan grading itu akan mudah memindahkannya dalam bentuk bobot-bobot setiap pekerjaan. Oke, jangan kemana-mana, kita ikuti setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, senyum dulu dong Bapak Ibu. Kayaknya kok pada ngantuk semua nih ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu nih dasar pemikiran kita nih. Bapak dan Ibu, RSUD itu kan sebuah organisasi pemerintah, di mana di dalamnya juga otomatis memegang tanggung jawab untuk melakukan roadmap reformasi birokrasi. Nah, saya tidak akan berbicara tentang reformasi birokrasi lebih mendalam, tapi yang pasti adalah kenapa sih RSUD juga dituntut untuk berubah? Nah, karena di dalam perubahan yang diharapkan di RSUD itu bisa sejalan dengan reformasi birokrasi, di mana ada perubahan pola pikir, perubahan budaya kerja, dan perubahan perilaku. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, kita memang harus melakukan bagaimana sih program-program yang harus kita lakukan di rumah sakit itu dia mengarah kepada sebuah reformasi birokrasi. Nah, apalagi sekarang dituntut dengan new normal atau adaptasi kebiasaan baru, ya kan? Nah, padahal sih sebenarnya kita masih punya tuntutan postur birokrasi 2025 yang dia akan mengarahkan semua pekerjaan itu akan dinilai dan akan dihitung haknya dalam sebuah remunerasi atau biasanya besoknya itu dikenal dengan single salary. Mungkin di tempat Bapak Ibu sudah mulai nih ada dalam tanda kutip dari pemerintah daerah diminta untuk menghitung remunerasinya seperti apa, kemudian nanti dari Pemda sendiri juga beliau punya hitungan remunerasi nanti kan bisa dibandingkan. Atau biasanya juga pengalaman saya di beberapa rumah sakit disuruh milih karena besok kedepannya nggak bisa dapat dua, dapat dari pusat atau dari pemerintah daerah, kemudian kita dapat juga dari sistem remunerasi pembagian di dalam rumah sakit itu nggak bisa. Nah, oleh sebab itu supaya kita tetap bisa memotret semua dengan rasa adil, maka di gambar saya, kita mundur nih. Bagaimana sistem remunerasi itu bisa berkeadilan? Ya udah, kita akan melakukan evaluasi jabatan. Apakah jabatan-jabatan yang ada di rumah sakit ini sudah terpotret dari sisi resiko, beban kerja, yang itu dinilai menjadi bobot jabatan. Nah, bagaimana kita mengevaluasi jabatan? Mundur lagi. Kenapa? Evaluasi jabatan tidak bisa dibuat tanpa ada analisa jabatan. Ini dia Bapak dan Ibu. Tanpa ada analisa jabatan, kita nggak bisa bikin evaluasi jabatan. Ini dia. Tapi satu hal yang Bapak Ibu harus pahami bahwa sebenarnya analisa jabatan itu tidak hanya terkait dengan penggunaan sistem remunerasi, tapi analisa jabatan ini punya manfaat dari sisi organisasi itu nanti kita akan tahu bagaimana sih keadaan organisasi kita, sehingga ada kemungkinan bahwa kita akan melakukan redefinisi visi, misi, dan strategi dari rumah sakit kita. Atau kita bisa lakukan restrukturisasi rumah sakit. Dan salah satunya juga adalah melakukan analisis beban kerja. Kenapa? Karena nanti kita akan tahu, oh pekerjaan ini sebenarnya orangnya harusnya 2, tapi adanya cuma 1. Berarti kan beban kerjanya dia, orang 1 mengerjakan 2 pekerjaan. Tentunya kita harus mengukur, menghitung. Berarti dia kan harus mendapatkan remunerasi yang lebih besar. Karena apa? Dia melakukan 2 pekerjaan yang harus dilakukan 2 orang. Nah, itulah kenapa pentingnya analisa beban kerja. Nah, selain itu, analisa beban kerja tadi itu juga akan memudahkan kita untuk tata laksana. Kita akan tahu bisnis proses rumah sakit kita itu seperti apa sih sebenarnya. Oh, kalau yang namanya rumah sakit pendidikan, nah itu seperti apa. Kemudian salah satunya juga dari tata laksana itu kita akan bisa tahu Bapak dan Ibu SOP yang sebenarnya itu seperti apa sih. Gitu lah. Kemudian dari hasil analisa jabatan juga kita bisa
mengelola SDM kita. Nah, di mana tadi dari sekian banyak pengelolaan SDM yang bisa dilakukan dari analisis jabatan, misalnya kita bisa membuat standar kompetensi jabatan, asesmen kompetensi individu, sistem penilaian kinerja, pengadaan dan seleksi, pengembangan dan pelatihan, promosi, rotasi, mutasi, pola karir, dan database pegawai. Sebenarnya yang kita gunakan itu adalah analisa jabatan. Besok kita gunakan untuk menyusun sistem penilaian kinerja. Ayo, sekarang mau tanya nih. Sistem penilaian kinerja kalau dari 3P tadi dia akan membantu untuk menghitung P yang mana Bapak Ibu? P yang mana? Yo, kok nggak ada suaranya ini? Ada orangnya nggak ya? P yang mana ini Bapak Ibu? Pay for performance. Oke, kayaknya suaranya sama. Berarti ini yang masih ada, cuman yang tadi bersuara ya. Bapak siapa tadi? Atau Mas siapa? Coba, saya pengen lihat wajahnya. Semangat benar. Oke, baik, betul. P2 yang akan kita ukur untuk menghasilkan tadi yang namanya keadilan. Kenapa? Kita sudah tidak lagi berbicara terkait adil itu adalah karena dia dekat dengan Pak A, gitu kan? Atau dia keluarga Pak A, tidak. Tapi apa? Dari analisis jabatan itulah kita akan bisa tahu sistem penilaian kinerja yang mengukur kinerja yang bersangkutan. Nah, disinilah Bapak dan Ibu mohon izin kita mau tidak mau sudah aware dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Nah, tadi sudah sempat ya dibahas dasar hukum ANJAP, analisa beban kerja itu apa aja. Yang pertama kita karena ASN, ada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua Permenpan RB Nomor 1 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian yang berikutnya Peraturan Kepala BKN Nomor 19 tahun 2011 tentang analisa beban kerja. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih peraturan Kemenkes sendiri untuk ANJAP? Nah, terakhir hasil sosialisasi kemarin, waktu di Permenpan RB, izin Bapak dan Ibu, kita memang kiblatnya sementara untuk penyusunan informasi ya, itu kiblat kita tetap di Permenpan RB nomor 1 2020. Tapi ketika kita menghitung analisa beban kerja, karena Kemenkes punya itu perhitungan analisa beban kerja online, nah itu sebenarnya nggak beda jauh Bapak Ibu. Kalau PAN RB dia menghitungnya berdasarkan jam, ya kan? Jadi waktu kerja efektifnya itu bawanya ke jam, kalau Permenkes bawanya ke menit. Jadi itu sebenarnya nggak ada perbedaan. Saya sudah mencoba. Bedanya paling cuma 0,00 sekian, itu jauh banget dari kebutuhan satu orang, misalnya seperti itu. Jadi kita tetap akan menggunakan hukum yang sama, mau Permenpan RB, BKN maupun Permenkes, khusus analisa beban kerja sebenarnya hasilnya nggak begitu beda jauh. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Tantangan ketika kita, nah ini dia kan, tadi tema kita di sini terkait dengan bagaimana solusi kendala implementasi ANJAP. Nah, ini yang saya ingin kuatkan Bapak dan Ibu. Seharusnya, ya kan, praktek dalam membuat ANJAP itu terdiri dari 7 hal. Ada mandat, ada desain, ada struktur, ada proses, ada analisis, ada urjab, ada spesifikasi jabatan. Jadi, artinya sebuah organisasi, rumah sakit kita, itu akan optimal, akan harmonis kalau mandatnya apa? Visi misi rumah sakit tentu ya. Nah itu ada. Oh jelas ada Mbak Feni, ada. Kemudian desain organisasi. Nah, bagaimana desain organisasi untuk bisa menurunkan mandat tadi menjadi sebuah bisnis proses? Itu dia. Karena apa? Kalau tanpa desain organisasi, maka proses bisnis yang setelah struktur itu nggak akan jelas Bapak dan Ibu. Jadi makanya desain organisasi, rumah sakit ini tuh sebenarnya rumah sakit tipe apa ya? Oh,
tipe ini misalnya, tipe B, nah, tipe B pendidikan. Nah, itu sudah sebenarnya adalah bentuk atau istilah lain dari desain organisasi. Kemudian dari desain organisasi itu harusnya akan di breakdown lagi menjadi struktur organisasi. Struktur organisasi itu terdiri apa? Jabatan-jabatan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah organisasi sesuai desainnya. Nah, syukur kalau kita sekarang sudah ada klasifikasi rumah sakit yang terbaru ya Bapak Ibu ya. Saya lupa ya nomor berapa ya. Klasifikasi rumah sakit yang terbaru kan. Nah, itu sebenarnya membantu kita tuh untuk membuat desain organisasi. Kemudian struktur organisasi itu terdiri dari jabatan-jabatan apa. Nah, setelah itu harusnya jabatan-jabatan itu paham bisnis prosesnya. Jadi apa yang dikerjakan dengan jabatan itu harusnya paham. Nah, kemudian harusnya bisnis proses tadi itu tertuang dalam analisis jabatan. Karena analisis jabatan itu terdiri dari apa? Ada uraian jabatan dan ada spesifikasi jabatan. Ini dulu Bapak dan Ibu yang kita harus pahami. Jadi 2, 4, 6, 7. 7 hal yang ada di sini itu harus ada di rumah sakit kita supaya jalan harmonis. Tapi kenyataannya mohon izin. Terkadang visi misi kita ada tapi hanya sekedar kata. Betul ya Bapak Ibu ya? Artinya tulisan itu atau goal itu menjadi sesuatu yang ngawang-ngawang, terlalu tinggi. Maka bisa dikatakan mandatnya itu nggak jelas. Semua orang di dalam organisasi itu nggak ngerti. Menjadi rumah sakit bertaraf internasional, rumah sakit pendidikan bertaraf internasional, bla 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 bla. Taraf internasional seperti apa ya? Nah, itu jadi mandatnya masih ngawang. Sehingga ketika mandatnya masih ngawang, meskipun kita sudah punya desain organisasi, sudah punya struktur, sudah tahu proses bisnis, sudah ada analisis jabatan, udah ada urjab atau juga spesifikasi jabatan, tapi mohon izin Bapak dan Ibu, maka rumah sakit kita itu nggak efektif. Itu dia hasilnya. Kemudian, yang sering terjadi juga, ya kan Bapak dan Ibu, mandatnya ada, visi misinya jelas, arahnya mau dibawa kemana, tapi desainnya nggak cocok. Oke, yang paling mohon maaf, karena kita di bawah pemerintah ya, jadi ketika kita hasil penilaian gitu, ternyata kita tipe rumah sakitnya tipe rumah sakit B gitu. Mau tidak mau kita kan harus sesuaikan desain organisasinya tipe B ya. Nah, padahal ya mohon izin Bapak Ibu, saya sering sekali dapat di lapangan itu fasilitasnya semuanya itu sebenarnya sudah bisa ke tipe yang lebih tinggi gitu. Tapi karena dia sudah terkotakkan desain organisasinya ya harus tipe B. Nah, maka dia harus ngerem sedikit tuh. Nah, itu masih mending daripada organisasinya sudah tahu visi misi tapi nggak punya desain organisasi. Biar dia punya struktur, punya tahu proses bisnis, tahu anjabnya, punya anjab, punya urjab, punya spesifikasi jabatan, tetap aja dia salah langkah karena nggak ngerti ini sebenarnya kita ini rumah sakitnya itu tipe apa, misalnya seperti itu. Nah, ini juga tantangan buat kita. Ketika kita tahu visi misi, punya desain organisasi, tapi struktur organisasi kita maut, mohon maaf, izin banget. Saya pernah tuh dapat sebuah challenge, saya bilang kalau segala permasalahan saya nggak pernah bilang itu sebagai masalah ya di lapangan. Ketika saya tanya, Bu, SOTK-nya boleh nggak saya minta gitu kan. Nah, ternyata ketika saya lihat, dia punya SOTK-nya, tapi SOTK-nya gendut banget. Penuh gitu loh, lebar, besar gitu. Ternyata ketika saya sudah berbicara terkait anjab, hasilnya apa? Semua tuh pada frustasi. Kenapa? Karena terlalu banyak irisan-irisan jabatan atau irisan-irisan pekerjaan. Nah, itulah akibat dari kalau struktur organisasi kita nggak benar. Ya, mohon izin, mohon maaf sekali. Khususnya juga, mungkin kalau rumah sakit masih mendingan ya, yang paling parah itu kalau OPD. Itu dulu
dulu gitu ya, sebelum ada yang namanya Anjab, sebelum adanya ABK, itu sering terjadi adalah sengaja dibuat jabatan untuk naruh orang-orang dalam tanda kutip titipan. Nah, itu sangat berbahaya di struktur organisasi. Kalau struktur organisasinya gendut, akibatnya apa? Orang-orang di dalamnya tuh frustasi. Karena apa? Ini pekerjaannya tuh saling iris. Belum lagi nanti kalau itu sudah dibawa menjadi evaluasi jabatan, dibawa menjadi sistem remunerasi. Nah, ini pekerjaannya siapa kok dilakukan yang ini? Kenapa? Lah ini saya juga. Akhirnya siapa yang dapat haknya? Kita nggak tahu. Nah, itulah kenapa yang menyebabkan frustasi. Ini tantangan buat kita Bapak Ibu. Ini kendala yang mau tidak mau mohon izin setelah kita banyak berbicara selama 3 hari ini terkait dengan Anjab, maka mau tidak mau mohon Bapak dan Ibu kita lebih refleksi ini ke dalam diri. Apakah Anjab yang ada di rumah sakit saya itu hanya copy paste tahun lalu atau sudah merupakan pemotretan kesesuaian jabatan saat ini dengan proses bisnis rumah sakit saat ini. Nah, ini dia. Kenapa? Karena kalau kita melakukan Anjabnya salah, kita hanya copy paste, nanti ke belakang-belakang, ke depan-depan kita akan susah. Nah, ini kita satu-satu dulu. Kalau struktur organisasinya terlalu gendut, maka frustasi. Kemudian kendala yang berikutnya, visi misi sudah jelas, desain organisasi sudah jelas, struktur organisasi sudah jelas, tapi proses bisnisnya nggak diketahui oleh jabatan-jabatan yang ada di dalam organisasi. Oh, ternyata yang namanya penunjang jang medis itu tuh terdiri dari apa dan lingkup kerjanya seperti apa, dia berhubungan dengan siapa, itu ada juga yang nggak ngerti. Mohon izin saya jujur di sini menyampaikan bahwa ketika saya tanya proses bisnis bagian apa, misalnya bidang jang medis sebenarnya apa sih Bu proses bisnisnya, coba dong dijelasin ke saya. Mereka udah ngomongnya ya dalam tanda kutip berbasis nomenklatur saja, tidak berbasis pada mandat tadi, apa sebenarnya visi misi rumah sakit ini mau dibawa kemana, sehingga alur kerja kita itu harusnya ya sesuai dengan visi misi rumah sakit, misalnya kayak gitu. Nah, ketika proses bisnisnya tidak dipahami, proses bisnisnya tidak bahasa saya tersosialisasikan ke masing-masing jabatan, maka hasilnya adalah tidak terarah Bapak dan Ibu. Orang-orang yang bekerja di dalam rumah sakit kita hanya sebatas menjalankan pekerjaannya sepengetahuan mereka, bukan menunjang proses bisnis organisasi. Ini dia. Kemudian, nah ini, bagaimana ya kalau mandatnya ada, desain organisasinya ada, struktur organisasinya ada, proses bisnisnya diketahui, tapi Anjabnya nggak punya nih. Yuk, coba yuk. Bapak Ibu, rumah sakit Bapak Ibu terakhir mereview Anjab kapan? Ada yang bisa berjujur-jujur Lia malam ini? Terakhir mereview tahun berapa Bapak Ibu? Review ya, saya katakan review, bukan ganti sampul. Oke. Pastinya Bapak Ibu satu hal yang saya katakan, kalau Bapak Ibu sebatas menggugurkan tugas, melakukan analisis jabatan hanya sebatas ya oke, yang penting punya nih dokumen Anjab yang setebal gini, maka sesungguhnya kita membawa pemegang jabatan ini kebingungan. Kenapa? Karena di dalam analisis jabatan itu kan ada poin-poin nih Bapak Ibu. Ya, mulai dari ikhtisar, kemudian di bawahnya itu mulai kalau di Permenpan RB itu habis ikhtisar bukan tugas utama lagi dulu, tapi dia berbicara terkait dengan pendidikan apa-apa itu ada. Terus yang berikutnya baru tugas pokok. Nah, kalau kita tidak mendetailkan, ada kurang lebih 17 poin di analisis jabatan, maka pegawai kita akan bingung. Kenapa? Sebagai contoh, apa sih penting ikhtisar? Ikhtisar itu berisi
rangkuman pekerjaan pokok yang kita arahkan pada tujuan bidang atau pada pelaksanaan proses bisnis. Kemudian di dalamnya ada, kenapa sih harus ada pengalaman, pendidikan, supaya kalau kita ngerekrut orang nggak sembarangan. Tadi kita sudah dilihat dari pemaparannya Ibu Khofifah bahwa pengelolaan SDM di rumah sakit itu ya mulai dari perekrutan sampai nanti pengembangan. Nah, kalau kita tidak punya anjab yang tepat, maka kita akan sembarangan merekrut. Akibatnya ketika kita sudah ngerekrut, maka biaya rumah sakit akan banyak keluar justru untuk apa? Pengembangan pegawai. Nah, ini malah justru kurang bagus juga sih sebenarnya buat perputaran rumah sakit. Karena sebagian besar berangkat pelatihan misalnya. Pelayanan kan otomatis akan dibebani pada orang yang ada. Nah, padahal jumlahnya juga kurang misalnya. Nah, itulah kenapa mohon izin Bapak dan Ibu, kemarin kami sharing dengan Kemenpan. Kenapa sih sekarang ada P3K gitu kan? Nah, P3K itu ingat satu hal, pesan dari Kemenpan itu adalah ketika kita merekrut P3K, usahakan rekrut orang yang siap pakai, bukan orang yang harus kita latih lagi. Itu dia. Nah, jadi kalau kita mau ngerekrut P3K, kenapa kita P3K-nya misalnya dokter spesialis, kalau bisa spesifikasinya dokter spesialis itu jelas seperti apa gitu loh. Pendidikannya bagaimana, nah itu ada di analisis jabatan. Maka kalau sudah kita punya analisis jabatan, jelas kita nggak akan bingung. Tapi kalau kita nggak punya, malah bingung. Itu dia. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya yang terjadi lagi adalah ketika kita melakukan proses analisis jabatan, bisa jadi mandat ada, desain punya, struktur jelas, proses bisnis tahu semua, anjab ada, tapi uraian jabatan di dalam anjab itu morat-marit. Wow banget. Wah, Bapak Ibu, mohon izin ya. Ternyata membuat uraian jabatan itu bukan hanya sekedar mengcopy paste dari nomenklatur, kemudian dimasukkan, kemudian kita tulis saja, tidak. Ternyata ada aturan-aturan membuat uraian jabatan. Supaya apa? Supaya kalau kita nanti buat uraian jabatan, maka tidak akan terjadi chaos. Tapi kalau kita bikin uraian jabatan yang ngaco, maka bisa terjadi chaos. Apa? Karena di uraian jabatan, mohon izin ya Bu, sebenarnya Bapak ada 3 hal. Harus mengetahui atau harus menjelaskan what. Apa sih yang dikerjakan? Alat kerjanya apa? Jadi apa yang dikerjakan dengan alat kerja bagaimana? Kemudian how? Bagaimana ngerjain itu? Kemudian why? Kenapa? Goalnya, hasil kerja itu menghasilkan apa? Jadi ketika kita membuat uraian jabatan tidak benar, maka akan bingung nih. Ya makanya yang sering dikatakan, mohon maaf, akan terjadi apa ya istilahnya chaos itu kan ya bukan lagi cuman bingung, tapi ini bahan kerjanya yang dipakai apa, fungsinya apa, itu nggak jelas kalau kita salah membuat uraian jabatan. Dan yang terakhir adalah kalau kita semuanya sudah ada mulai dari mandat, desain organisasi, struktur organisasi, proses bisnis, anjab, urjab sudah jelas. Tapi job spec atau job spesifikasi kita itu nggak jelas, maka mohon maaf, inilah yang dikenal dengan ketidakefisiensian dalam rumah sakit kita. Kenapa? Karena spesifikasi jabatan itu digunakan dalam proses perekrutan. Jadi kalau spesifikasinya nggak jelas, nggak punya, akhirnya kita merekrut jabatan A, kita nggak punya nih standar minimal kompetensi yang diperlukan. Kita nggak punya nih minatnya yang harusnya itu seperti apa. Kita nggak punya nih pengalaman atau pendidikan atau pelatihan yang harusnya sudah dimiliki itu apa. Sehingga tadi, apalagi kalau kita menggunakan ini untuk P3K, rugi banget Bapak dan Ibu.
Karena P3K itu harusnya orang-orang yang siap pakai. Nah, orang-orang yang siap pakai itu sudah kita bagi kompetensi-kompetensinya dalam spesifikasi jabatan. Sehingga sekali lagi Bapak dan Ibu, kendala dalam menyusun sebuah analisis jabatan itu bisa dipengaruhi oleh 7 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Bisa jadi analisis jabatan itu terkendala karena orang atau di dalam organisasi kita nggak tahu visi misinya, bisa karena nggak jelas desain organisasinya, karena nggak ada atau kegendutan struktur organisasi, nggak paham proses bisnis, menyusun urjabnya nanti juga tidak sesuai dengan WHW, ya kan? Kemudian spesifikasi jabatan juga nggak spesifik sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, ini tantangan buat kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, nah ini ya, yang tadi saya katakan, hati-hati dengan praktek analisis jabatan yang nggak baik. Kenapa? Terkadang yang sering terjadi, itu kita tahu visi misi, tapi desain organisasi kita itu kita tidak tahu, akhirnya belum apa-apa sudah kita buat struktur organisasi. Lebih parah lagi, setelah adanya struktur organisasi, proses bisnis nggak punya analisis jabatan copy paste tahun-tahun sebelumnya, tiba-tiba sudah ada uraian jabatan. Wah, itu udah lompatan proses banget. Sehingga Bapak dan Ibu ketika terjadi lompatan proses, maka satu, kalau seandainya tidak ada proses bisnis yang jelas, analisis jabatan yang lebih awal dilakukan, maka sangat mungkin kita ketika membuat uraian jabatan itu bisa serupa dengan jabatan lain. Nah, ketika serupa dengan jabatan lain, maka ketika kita akan menggunakannya untuk evaluasi jabatan, maka akan menyulitkan mengidentifikasi secara spesifik dan terukur. Ini yang saya ingin kuatkan kepada Bapak Ibu. Jadi inilah, mau tidak mau ketika kita diberikan amanah untuk menyusun analisa jabatan, maka 7 hal mandat kita tahu, desain organisasi, struktur organisasinya seperti apa, proses bisnisnya, kemudian nanti kita pakai untuk anjab. Nah, dalam anjab ada urjab dan spesifikasi jabatan. Nah, menyusun urjab sendiri ada caranya, menentukan spesifikasi jabatan sendiri itu ada rumusnya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, nanti bagaimana anjab itu menjadi dasar bobot besok ya Bapak Ibu, karena kalau sekarang terlalu malam kan itu juga materi besok ya. Nah, sekarang saya cuma mau gambaran umum aja dulu. Analisis jabatan itu adalah proses metode teknik untuk memperoleh data jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan, dan menyajikannya untuk berbagai kepentingan program kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sudah saya jelaskan di awal tadi, terkait dengan kelembagaan, restruktur organisasi, redefinisi visi misi, kemudian analisa beban kerja, ya kan? Kepegawaian, kayak tadi sistem penilaian kinerja, sampai kepada data kepegawaian, ketatalaksanaan apa tadi? SOP ya, seperti itu ya, itu sudah, itu jadi fungsinya. Tapi satu hal, tolong garis bawahi, analisis jabatan itu adalah sebuah proses Bapak Ibu. Proses dengan menggunakan metode, ada teknik. Ya ini nih yang saya ingin kuatkan. Kenapa? Karena tantangan besok kita, mohon izin, kita ngadepin dokter, betul ya, yang mungkin, aduh ini apaan sih ngisi-ngisi form kayak gini, gitu kan. Emang kalau misalnya ngisi-ngisi kayak gini ada kan perubahan salary saya, atau misalnya kayak gitu. Waktu saya nggak ada nih, nah kayak gitu-gitu. Nah makanya itulah saya katakan bahwa ini adalah teknik untuk memperoleh data jabatan. Jadi Bapak Ibu yang memang punya tugas untuk melakukan anjab, saya selalu mengatakan, insya Allah kalau Bapak Ibu melakukannya benar-benar, nanti ini fungsinya juga hasilnya positif, ini amal jariah, saya selalu katakan gitu. Kenapa saya katakan amal jariah? Karena ketika Bapak Ibu sudah menyusun analisis jabatan dengan tepat,
paling besok ketika review selagi masih belum terjadi perubahan mendasar dalam organisasi itu masih bisa dipakai, gitu lah. Nah itu kan bisa dipakai itu berarti kan amal kita masih terus tuh turun kan, mengalir ya gitu. Kenapa saya bilang amal jariah juga? Ya harus sabar ngadepin orang-orang yang memang itu mereka adalah sumber data kita gitu, dicemberutin lah, di apa ya istilahnya, bahasa saya tuh, saya pernah kebetulan dapat sebuah challenge ya, menganalisis jabatan dokter spesialis. Kita sih sebenarnya kan sudah punya, kalau dokter spesialis itu kan Jafung ya, jadi sudah punya itu. Tapi kan ketika kita berbicara tentang analisa jabatan di organisasi kita, kita mau ngelihat kesesuaian itu benar nggak dilakukan oleh dia gitu kan. Kita sudah punya aturannya, tapi kita pengen meng-cross check gitu. Itu saya nunggu itu kayak bimbingan tesis Bapak dan Ibu. Saya nunggu gitu, duduk di depan gitu. Abis datang terus dia gini, Mbak nanti dulu ya Mbak, saya lagi mau ke rumah sakit sebelah nih, ada panggilan ya. Nah, ya sudah nunggu, abis itu dibatalin lagi ya. Udahlah, itu bagian dari challenge kita sebagai orang yang akan menganalisis jabatan ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu, disinilah dasar-dasar kita melakukan analisa jabatan. Ya, ini ada beberapa peraturan, nanti Bapak Ibu bisa baca saja, tapi yang pasti dari sekian banyak peraturan, di sini kata yang paling sering itu adalah teknik pengumpulan, metode untuk memperoleh data jabatan. Jadi sekali lagi, kita tidak hanya mengumpulkan, tapi juga kita harus tahu tekniknya dan tahu metodenya. Nah ini challenge buat kita. Nah ini dia, makanya kenapa saya katakan materi kita pertama kali adalah kita harus tahu solusi dan kendalanya. Ketika kita tahu solusi dan kendalanya, besok ketika melakukan anjab gampang banget gitu ya. Nah dari sinilah kita akan melihat sebenarnya anjab itu apa? Berarti yang diperlukan adalah metode, teknik, ya kan? Ya, jadi untuk apa? Proses pengumpulan data. Nah, kita tahu metodenya, kita ngerti tekniknya. Hasilnya data yang akurat. Bapak dan Ibu, satu hal, analisis. Ingat Bapak dan Ibu, kita harus tahu proses dari analisis. Analisis itu berarti kita nanti akan mengurai detail secara satu persatu. Apa yang dianalisis? Jabatan. Apa itu jabatan? Sekelompok tugas yang dilembagakan dan dibebankan kepada seorang pemegang jabatan, baik struktural maupun fungsional. Sehingga, sekali lagi, yang dianalisis bukan orang, tapi jabatannya. Ya, jadi yang diurai secara teliti satu persatu dalam anajab adalah tugasnya. Oke, jadi sekali lagi saya kuatkan di sini bahwa analisis jabatan bukan analisis orang, gitu. Jadi saya bagi tips ya Bapak dan Ibu, kalau kita sudah kuatkan, saya bukan analisis orang biar saya udah dijutekin tuh sama dokter spesialis A gitu, mukanya sudah rata aja kalau ketemu saya nggak ada urusan dengan bapaknya secara pribadi, tapi apa? Saya pengen menggali informasi, memperoleh data terkait dengan jabatan Bapak sebagai dokter spesialis apa misalnya gitu. Jadi itu akan lebih enteng buat saya. Tapi kalau kita sudah bilang analisis jabatan itu nganalisis orang, ngelihat orangnya aja mukanya udah jutek gitu, males banget. Itu malah justru malah tambah beban pikiran kita. Maka sekali lagi saya ingin kuatkan kepada Bapak dan Ibu, kita akan melakukan analisis jabatan berupa tugas real yang dilakukan oleh pegawai. Ingat sekali lagi mohon izin, tugas real. Oleh sebab itu saya katakan kita punya nomenklatur di Permenkes tentang jabatan fungsional. Tapi itu kan aturannya. Yang kita mau lakukan dalam analisis jabatan adalah tugas real. Jadi sangat mungkin ada beberapa tugas yang tertera di nomenklatur itu tidak dilakukan dalam tugas real. Nah itu tidak boleh kita catat. Jadi makanya saya mohon izin, salah satu challenge buat kita adalah menahan keinginan kita untuk copy paste nomenklatur. Nah, itu berat.
pengennya tuh langsung copy paste kan udah langsung teret gitu, udah enak aja tuh. Padahal nanti ketika kita copy paste nomenklatur, ketika kita ngukur analisa beban kerja, kita sendiri yang bingung Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena pekerjaan itu nggak dilakukan di tempat kerja kita. Nah, nggak boleh, makanya kita akan pegang kita nomenklaturnya, kemudian kita tanyakan apa yang dia lakukan dalam tugas pokoknya, tugas tambahannya, seperti itu. Nah, itu merupakan tugas real yang dilakukan pegawai. Ini dia. Sehingga malam hari ini saya kuatkan Bapak dan Ibu terkait bagaimana besok ya ketika melakukan anjap, apalagi mau kita pakai untuk mengukur remunerasi gitu ya. Udah kita pakai untuk menghitung kesejahteraan mereka, tapi dalam proses pengambilan data juga kita disusah-susahin, atau dalam tanda kutip ya, kita sudah ngasih kuesioner baliknya lama banget, misalnya gitu. Atau tidak diisi-isi, ketika kita wawancara, kita menunggu kesempatan, waktu gitu kan, seolah-olah mereka aja yang sibuk. Nah inilah challenge memang. Makanya bisa katakan sekali lagi, analisis jabatan itu adalah proses, metode, teknik. Untuk apa? Mengumpulkan data jabatan yang nanti akan digunakan menjadi informasi jabatan, kemudian menyajikan untuk kepentingan berbagai program. Jadi sabar ya Bapak Ibu ya, kuatkan mental. Kuatkan mental. Tapi kalau sudah kita dapat analisis jabatan yang real, Bapak dan Ibu besok ketika mereka protes terkait dengan loh, saya kok dinilai bobot jabatan saya sekian atau grading saya sekian loh. Ini kan Bapak yang mengatakan pekerjaan Bapak ini. Kita udah punya data tuh. Jadi bukan lagi kita berdebat hanya sekedar tanpa data, tapi ketika kita sudah punya anjap, kita menentukan, oh dia gradingnya 8, 7, itu sudah jelas. Seperti itu. Nah, jadi sakit-sakit dahulu, bahagia kemudian. Oke? Sekali lagi, hasil anjap itu bisa digunakan untuk kelembagaan, tadi sudah, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan selanjutnya adalah terkait dengan, apa namanya Bapak dan Ibu? Pengawasan. Nah, pengawasan untuk apa tadi? Iya, salah satunya adalah perhitungan kinerja pegawai. Oke, nah ini Bapak dan Ibu, bagaimana implementasi anjap nanti yang kita lakukan? Kita menggunakan metode pengumpulan data anjap itu berbagai macam. Ada metode observasi dan interview, ada metode daftar pertanyaan, oke. Kemudian ada juga metode studi referensi atau metode kombinasi. Apa kombinasi? Tentu adalah menggabungkan mau wawancara, observasi plus referensi misalnya. Atau mau wawancara, observasi plus kuesioner. Bisa. Ya itu kan lebih nyaman memang selama pengalaman saya adalah saya lakukan metode kombinasi itu. Kenapa? Karena ada kalanya kita harus memotret itu apakah jabatan ini fisik ya atau jabatan ini non fisik. Kalau jabatan ini fisik artinya dia terlihat atau bisa terlihat dalam bentuk pengamatan, maka kita lebih baik menggunakan observasi itu sebagai metode utama. Sedangkan interview dan kuesioner itu adalah penunjang. Contoh misalnya jabatan fisiknya seperti apa? Yang terkait dengan pelayanan, ya kan? Oh, customer service atau bagian pelayanan di depan. Kita cukup lihat aja nih. Dia senyum apa saja sih dalam pelayanan? Dia senyum, menyapa, ini gitu kan. Kita observasi, kita catat. Oh, ini. Baru nanti penunjangnya adalah interview dan kuesioner. Nah, kalau jabatan non fisik apa? Justru interview yang kita kuatkan. Kita jadikan utama untuk metode pengumpulan data. Kuesioner dan observasi itu penunjang. Jadi kalau non fisik ya misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip
kedaruratan misalnya, itu kan kita nggak bisa observasi karena kan ada batasan-batasan, nggak boleh masuk atau kerahasiaan, maka kita lakukan interview dengan pemegang jabatan. Nah, instrumen pengumpulan data jabatan itu bisa kita lakukan. Yang pertama, instrumen pengumpulan data jabatan. Ada kuesioner, ada petunjuk wawancara, kemudian checklist data yang dikumpulkan. Kemudian, buatlah instrumen pengolahan data. Nah, Bapak dan Ibu, nanti saya kasih gambaran di belakang deh. Kenapa ketika kita besok punya anjab yang real, sesuai dengan keadaan saat ini, besok kalau ada dalam tanda kutip komplain, kita tuh sudah punya data. Kenapa? Karena kita sudah lakukan pengolahan data. Kita sudah lakukan instrumen pengolahan data. Maka izin yang namanya pengumpulan data jabatan itu tidak hanya kita dapat dari pemegang jabatan, tapi kita cross-check dengan atasannya. Nah, itulah pengolahan data tadi dilakukan. Oh, kok bisa beda ya antara pemegang jabatan dengan atasannya? Atasannya bilang rata-rata penyelesaian untuk anamnesa awal misalnya. Oh, anamnesa awal pasien lama itu cukup 3 menit. Nah, pemegang jabatan bilangnya 5 menit gitu loh. Kenapa bisa beda? Nah, inilah kita lakukan pengolahan data. Seperti apa sih sebenarnya? Kemudian kita tambahkan dengan metode yang lain, misalnya dengan observasi misalnya. Sehingga apa? Oh, ternyata kita pakai stopwatch. Ya memang benar sih, cuma 3 menit aja, kasus-kasus tertentu saja yang sampai 5 menit misalnya. Kemudian instrumen sajian hasil, makanya ketika kita berbicara terkait hasil akhir dari anjab, sekali lagi hasil akhir dari anjab itu adalah uraian jabatan. Uraian jabatan itu terdiri kalau dari sesuai dengan Permenpan nomor 1 2020 ini kalau nggak salah itu ada 17 poin. Nanti besok saya share ya, apa saja tuh poin-poinnya. Sudah saya desainkan, Bapak Ibu tinggal memasukkan saja kok besok. Nah, inilah Bapak dan Ibu, tantangan buat kita dalam besok melakukan anjab itu adalah kita harus tahu studi pengenalan organisasi. Supaya kita dalam tanda kutip tidak dibohongin. Izin ya, makanya saya kalau jadi konsultan, ketika pertama kali saya datang, saya selalu akan minta SOTK, urjab yang lama, atau TUSI yang lama, kemudian saya pengen tahu SOP, arus kegiatannya itu seperti apa, kemudian dasar data hasil kerja unit. Nah, kalau yang terakhir data karyawan itu untuk saya menghitung analisa beban kerja. Tapi yang 4 atas itu wajib saya tahu. Supaya saya tahu apa? Saya tahu tentang mandat, saya tahu tentang desain, saya tahu tentang struktur, saya tahu tentang proses bisnis. Ketika 4 itu kita tahu, maka kita bisa susun analisa jabatan yang tepat. Maka inilah bagaimana Bapak Ibu besok yang namanya melakukan implementasi anjab itu, ya kita memang harus banyak mengoprek-ngoprek lagi gitu. Terkait dengan struktur, terkait dengan TUSI, kemudian SOP, seperti itu. Nah, ini dia Bapak dan Ibu, tadi sudah saya sekilas juga mengatakan, kita jangan sampai hanya sekedar pada teknik pengumpulan data. Kan kita ada yang namanya pengolahan data. Maka sumber data itu ada 6. Yang pertama adalah pemegang jabatan atau yang bersangkutan ya. Kemudian atasan yang bersangkutan, selevel yang bersangkutan, bawahan yang bersangkutan. Kalau memang kita nggak yakin, bisa juga kita tanyakan mantan pemegang jabatan, bahkan kita bisa tanya dari ahli seperti itu. Supaya apa? Ketika pengolahan data, hasil akhirnya tidak bisa terbantahkan. Ya, saya pernah izin ketika presentasi, itu apalagi kalau terkait dengan beban kerja kan hasil akhirnya itu kan adalah jumlah pegawai yang dibutuhkan. Nah, mereka tetap kekeh ingin memaksa
pokoknya saya perlunya 5 gitu. Oh, baik Bapak dan Ibu, kalau memang perlu 5, tolong saya ditunjukkan dari data yang saya sudah susun, izin apa yang belum masuk dari pekerjaan Bapak dan Ibu. Atau mungkin beban kerjanya yang atau hasil kerjanya yang kurang. Nah, mereka tidak bisa jawab, kenapa hasil kerja itu saya dapat dari hasil atasan bersangkutan? Enggak kok Mbak, setahun itu jumlah pasien kami cuma sekian rata-ratanya. Gitu. Kemudian saya cross check lagi nih di rekam medis, betul nggak Bu? Jabatan itu pasien di bidang di mana? Misalnya di poli tersebut segini. Oh betul. Sehingga ketika dia mau protes terkait dengan berapa pasien yang merupakan beban kerja dia, itu dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu lah. Makanya kenapa saya katakan sumber data ini sekali lagi jangan hanya pada pemegang jabatan yang bersangkutan. Nanti pasti ketika kita anjap, kemudian kita besok menghitung ABK, mereka menuntut orangnya kurang terus. Percaya sama saya. Makanya kita pakai sumber data ya minimal 1 sampai 4. 5 sama 6 itu kalau kondisi dalam tanda kutip memang kok kayaknya nggak masuk akal deh hitungannya misalnya. Gitu kita bisa tanyakan ke mantan pemegang jabatan atau ke para ahli. Oke? Nah, disinilah Bapak dan Ibu, dalam implementasi anjap, maka proporsional metode pengumpulan data ini kita harus paham. Tadi kan saya katakan data organisasi dan lain-lain itu hanya penunjang sampai maksimal 10%. Kemudian kuesioner yang kita minta untuk mereka ngisi itu jangan semuanya kita percaya, itu 10-15% saja. Nah, justru yang paling banyak adalah dari hasil wawancara dan pengamatan. Nah, namun kan kita tahu ya tugas kita misalnya Bapak dan Ibu saya yakin di bagian SDM ngurusin kan nggak cuma ngurusin anjap ABK aja Mbak Feni, saya juga punya urusan lain gitu kan. Saya sangat memahami itu, memaklumi itu saya bilang. Oleh sebab itu sebenarnya beratnya justru di awal. Artinya ketika Bapak Ibu misalnya kan di Permenpan sudah jelas tuh ketika kita mau membuat anjap maka otomatis kita buat panitia anjap dong. Nah ketika kita membuat panitia anjap maka kita sudah membuat timeline. Di mana timeline itu kan di dalamnya kita sudah perhitungkan tugas-tugas pokok kita bisa jalan, tugas kita sebagai panitia anjap itu juga bisa jalan, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya ngeluh lagi, aduh Mbak Feni susah banget bikinnya, ya udah, mau tidak mau 081230717130, telepon aja Optima Talenta, nanti kita siap jadi pihak ketiga untuk bikin anjap di rumah sakit Bapak Ibu. Ya itu kan udah salah satu alternatif terakhir, tapi nggak usah khawatir, hasil anjapnya besok bisa dipakai, di review, tidak akan berubah selama tidak terjadi perubahan tipe rumah sakit, Bapak dan Ibu. Nah, dan yang selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana implementasi anjap untuk menghitung ABK, Bapak dan Ibu, ini yang harus dipahami. Bahwa kriteria jabatan yang baik dan benar itu menjadi dasar untuk analisa beban kerja. Yang nanti analisa beban kerja digunakan untuk evaluasi jabatan. Evaluasi dipakai untuk apa? Job grading, untuk pembuatan sistem remunerasi. Jadi kalau satu dari awal aja udah salah, ke belakangnya itu bakal salah. Jadi bagaimana kita membuat kriteria jabatan yang baik dan benar? Tolong Bapak dan Ibu pahami bahwa kriteria jabatan yang baik dan benar itu adalah sekelompok tugas yang secara mapan diduduki oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi di mana ya di dalamnya itu berciri khas yang pertama ada jumlah macam tugas yang wajar. Artinya apa? Tolong ketika kita berbicara terkait misalnya jabatan pelaksana di satu bidang, maka jangan sampai
dia melaksanakan pekerjaan bidang yang lain, berarti itu kan tugasnya nggak wajar. Oke, jadi kalau dia berada di bidang A, maka dia harusnya melakukan pekerjaan-pekerjaan bidang A saja. Contoh misalnya, kalau dia sudah masuk kepada bidang pelayanan medis misalnya, atau penunjang medis, mohon izin Bapak dan Ibu, pengadministrasian umum jangan ada di situ. Karena apa? Pengadministrasian itu adalah tugasnya kesekretariatan. Jadi harusnya di luar. Seperti itu. Kemudian, kriteria jabatan yang baik dan benar itu kaitan prosesnya jelas. Makanya Bapak dan Ibu nanti ketika kita berbicara terkait membuat uraian pekerjaan, jabatan struktural itu dia akan mempunyai dua di dalam uraian pekerjaannya itu. Apa? Tugas manajerial dan tugas teknis. Kenapa? Karena kaitan prosesnya harus jelas. Dia sebagai seseorang yang duduk di struktural, dia harus menjalankan tugas manajerial dan dia juga terikat dengan tugas teknis bagian tersebut. Itu dia. Kemudian, syaratnya serasi, sejajar, wajar. Nah, Bapak dan Ibu, jabatan yang baik dan benar itu syaratnya serasi, sejajar, dan wajar. Makanya ketika kita berbicara tentang analisa pekerjaan atau analisa jabatan, di dalamnya itu ada tanggung jawab, kewenangan, ya. Itu akan kelihatan dia akan bertanggung jawab dengan siapa, kedudukannya akan sama dengan siapa, nah kayak gitu. Dan kemudian jabatan yang baik dan benar itu nanti akan menyerap waktu kerja penuh. Ini dia. Akan terlihat besok ketika Bapak Ibu menyusun sesuai dengan Permenpan nomor 1 2020 itu uraian tugas pokok itu bukan lagi berupa yang kayak dulu. Melaksanakan apa, terus tahapan, enggak. Kalau yang di Permenpan nomor 1 2020 itu dia bentuknya kolom sama dengan ABK. Jadi ABK dipindahkan. Kemudian nanti di bagian bawah itu ada jumlah waktu itu dihitung. Jadi nanti akan kelihatan misalnya Bapak melakukan atau Ibu melakukan 10 pekerjaan. Itu akan dihitung waktu kerjanya itu melebihi waktu kerja atau lebih sedikit dari waktu kerja. Nah, jabatan yang baik dan benar itu kalau menyerap waktu kerja penuh. Nah, waktu kerja penuh kita itu kalau sesuai dengan Permenpan RB itu sekitar 7,5 jam. 7,5 jam. Oke, kalau setahun itu jatuhnya 1.227 jam. Nah, tapi kalau yang tadi saya hitungkan itu tadi itu adalah jam 1 hari. Nah, ini yang Bapak Ibu, nanti kita akan kelihatan bahwa ternyata jabatan saya itu udah baik atau benar ya. Salah satunya kita lihat dari bagaimana penggunaan waktu kerjanya. Oke. Sehingga Bapak dan Ibu, yuk besok implementasi karakteristik dan data pekerjaan. 1, ada identitas. Kenapa? Identitas itu membedakan jabatan satu dengan jabatan yang lain. Oke. Yang kedua, eksistensi suatu jabatan itu ditentukan oleh hasil kerja yang harus diperoleh oleh pemegang jabatan. Jadi hasil kerja itu akan kepotret, dianjak. Kemudian supaya bisa memperoleh hasil kerja, maka pemegang jabatan itu akan mengolah bahan kerja. Oke. Kemudian bahan kerja yang diproses menjadi hasil kerja menggunakan alat kerja. Oke. Alat kerja dengan bahan kerja bedanya apa Bapak Ibu? Halo, ini saya masih ada kan Bapak dan Ibu? Apa ya? Kalau alat kerja itu tidak akan habis, kalau bahan kerja habis. Jadi alat kerja itu adalah yang kita gunakan untuk mengolah bahan kerja. Ya, komputer, laptop itu alat kerja. Bahan kerja kertas, ya. Oke. Peraturan perundang-undangan itu bisa bahan kerja. Oke, kemudian proses pengolahan bahan kerja menggunakan alat kerja sehingga memperoleh hasil kerja adalah pelaksanaan kerja. Nah, dalam pelaksanaan kerja
ada hubungan dengan jabatan lain. Oke, dan ketika melaksanakan pekerjaan, jabatan itu berada pada kondisi pekerjaan tertentu. Nah, ini nih akan dipotret nih di Anjab. Oke, nah Bapak dan Ibu, sehingga hari ini kita akan tahu bahwa ternyata besok saya itu ketika akan melakukan proses Anjab di rumah sakit saya sudah punya gambaran nih kendalanya apa. Oke, dilihat dulu, wah struktur organisasinya aja nggak jelas. Nah, itu berarti salah satu kendala, ya kan? Kendala berikutnya, dokter-dokternya kurang komunikatif. Nah, berarti kita harus mikirkan metode yang cocok nih. Nah, sehingga apa? Ketika kita memotret, maka karakteristik dan data jabatan ini bisa kita peroleh. Oke? Nah, langkah-langkah penyelenggaraan analisis jabatan. Oke. Yang pertama, kita akan lakukan persiapan penyelenggaraan analisis jabatan. Nah, Bapak dan Ibu, makanya kalau di Permenpan udah dijelaskan bahwa pentingnya panitia, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Yang berikutnya adalah pengumpulan data jabatan dengan menggunakan metode-metode yang sudah saya jelaskan. Setelah dapat, maka kita mengolah data jabatan. Oke, mengolah itu bisa kita cross-check, mengolah itu bisa kita lakukan studi referensi, itu mengolah. Oke. Kemudian setelah itu dari pengolahan data jabatan itu belum jadi Anjab Bapak Ibu, kita verifikasi dulu. Verifikasinya dengan siapa? Tanyakan kepada atasan pemegang jabatan tersebut. Betul nggak sih pekerjaan jabatan itu ini, hasil kerjanya ini, kewenangannya ini, sampai kepada yang terakhir, prestasi jabatan. Kalau di Permenpan RB itu yang terakhir itu kelas jabatan. Nah, kelas jabatan itu nanti dapatnya dari hasil evaluasi jabatan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita kalau mau buat sampai full ke kelas jabatan, maka Anjab kita harus benar dulu. Nah, setelah verifikasi, sangat mungkin masih harus ada pembetulan. Baru dari situlah kita punya rancangan informasi jabatan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke? Sehingga, harapan saya bagaimana kita bisa melakukan analisa jabatan dengan efektif. Yang pertama Bapak dan Ibu, kalau kita mau membuat remunerasi yang berkeadilan, berdasarkan hasil analisa jabatan, maka kita harus mampu untuk mendapatkan dukungan dari top manajemen. Direktur harus tahu, kenapa sih harus lakukan job analisis? Kenapa sih harus degrading? Kenapa sih nanti ada perhitungan range gaji terendah, gaji tertinggi. Nah, itu tuh harus ada komitmen dari top manajemen. Terus yang berikutnya, penting sekali keterlibatan semua pegawai, karena sumber data dari pemegang jabatan. Cross-check, kita minta bantuan atasan, misalnya kayak gitu. Kemudian, akan efektif kalau data atau informasi tepat waktu. Nah, izin Bapak dan Ibu, moga-moga aja ini sekedar sharing nih ya, bukan jualan sih sebenarnya. Optimal lagi membuat sistem analisis jabatan berbasis aplikasi. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak perlu capek-capek untuk share share questionnaire atau nanti pemegang jabatan diminta untuk mengisi apa saja dari pekerjaannya dia, kemudian nanti sistem akan membaca, akan di-linkkan dengan nomenklatur, kemudian nanti baru bisa di-approve oke kalau seandainya disetujui oleh atasannya. Nah, itu sebuah istilahnya bahasa kita adalah di era seperti ini memang kita sudah harus berpikir semua digitalisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi udah ada aplikasi untuk melakukan job analisis supaya kita juga energi kita nggak banyak untuk terjun ke lapangan seperti itu. Kemudian akan efektif juga analisis pekerjaan itu kalau menggunakan metode yang tepat guna Bapak Ibu tadi. Kalau fisik maka kita observasi, wawancara dan kuesioner pendukung saja. Non fisik wawancara adalah utama, observasi dan kuesioner pendukung. Kemudian wajib dikomunikasi
biasanya izin saya sendiri sebagai pihak ketiga misalnya diminta untuk melakukan analisa jabatan, saya akan melakukan dua kali pertemuan. Pertemuan yang pertama dengan top management, nah, pokoknya dari level pengawas ke atas, kemudian yang berikutnya dengan bawah. Baru saya akan terjun melakukan FGD untuk pengumpulan data. Seperti itu Bapak dan Ibu, paparan dari saya bagaimana solusi, kendala, dan implementasi yang besok akan kita lakukan ketika kita melakukan analisa jabatan. Oke? Baik, silakan Mas Ridwan. Mungkin ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bu Feni atas pemaparannya yang luar biasa ya. Bapak Ibu masih on ya? Ini tinggal 1, 2, 3 yang menyalakan kamera. Oke, baik. Pertanyaannya ini pertanyaan Bu. Yang pertama dari Bu Ronu dari Sukamara. Pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan, bagaimana dengan anjab dan pengembangan karirnya Bu? Betul. Silakan Bu jawab. Baik, terima kasih. Ketemu lagi nih Bu Rolu ya. Bagaimana dengan pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan? Bagaimana dengan anjab dan pengembangan karirnya? Satu hal Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara dengan menyusun anjab, kita kan melakukan pengolahan data. Pengolahan data itu kan bukan hanya dari pemegang jabatan, tapi dengan nomenklatur. Nah, misalnya jabatan fungsional, itu kan kita sudah punya nomenklaturnya nomor 41 tuh Bapak dan Ibu ya, Permenpan nomor 41. Itu di situ sudah ada iktisar, sudah ada pendidikan, itu tidak boleh dirubah. Yang harus dilakukan apa? Ada dalam peraturan PKBKN, mohon maaf, saya lupa nomornya. Kita diberikan waktu untuk memberikan tugas belajar atau izin belajar kepada pemegang jabatan tersebut. Karena dia kan sudah duduk di situ. Terus ternyata dia tidak sesuai pendidikannya. Maka dia harus segera ditugas belajarkan atau diizin belajarkan. Tapi kayaknya tahun 2020 ini sudah tidak ada lagi izin belajar, harus tugas belajar. Di Permenpan sudah mengatur tidak ada yang namanya izin belajar, harus ada tugas belajar. Iya, betul. Nah, sehingga dalam waktu kalau tidak salah maksimal 5 tahun dia harus memenuhi pendidikan itu. Kalau tidak dia harus di rolling. Artinya dia tidak memenuhi spesifikasi jabatan untuk menduduki jabatan itu, maka dia harus dipindah Ibu. Oke? Nah, bagaimana dengan pengembangan karirnya? Tentunya tuntutan pertama adalah pendidikan. Pendidikan harus dipenuhi dulu. Jadi dia harus ikut tugas belajar dulu. Oke, kemudian sama nih kayaknya ya. Solusi jika jabatan eskep ditempatkan di laundry, apakah nama jabatannya tetap Binatu Rumah Sakit atau disesuaikan dengan pendidikan? Oh ya, oke. Baik. Ketika pemangku jabatan itu eskep di laundry nama jabatan, nah ini dia makanya kenapa yang tadi saya katakan, ketika misalnya kita sudah melakukan analisa jabatan, kita tidak hanya melihat satu sisi dari pendidikan, tapi lebih kepada apa yang dikerjakan. Nah, kalau seandainya Bapak dan Ibu, kita punya staf kita sudah sarjana, maka namanya itu jangan disamakan dengan nama yang SMA gitu loh. Artinya kita cari nama jabatan yang sesuai dengan pendidikannya. Nah, pertanyaannya apakah kita rubah nama jabatan yang sudah ada di SOTK? Nah, itulah pentingnya analisa jabatan. Ketika kita sudah menganalisis semestinya, kita sudah punya data. Ini loh, berdasarkan data analisis, kita tuh dari pendidikan namanya itu nggak cocok kalau Binatu karena pendidikannya eskep. Kalau Binatu itu minimalnya SMA gitu misalnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Kalau kita tidak segera merubah SOTK, besok ketika kita langsung sudah masukkan untuk Evajab, maka yang akan digunakan adalah nama jabatan Binatu.
Sekali lagi, yang akan digunakan adalah jabatan binatu dengan pendidikan SMA. Otomatis orang itu dia akan dapat pay for position-nya adalah pendidikan SMA. Tidak bisa dipakai pendidikan S1-nya. Jadi makanya ketika kita dari hasil Anjab, sebelum kita masuk ke Evajab, ada ketidaksesuaian pendidikan, maka segera ajukan untuk perubahan nama jabatan. Tapi, ada tapinya. Harus menyesuaikan uraian pekerjaannya. Artinya, jangan sampai sarjana S1, dia melakukan pekerjaan hanya sebatas menjadi binatu, tapi dia harus levelnya lebih tinggi. Apa? Ya, kalau di OPD atau di nomenklatur itu harusnya kalau S1 kan setara dengan analis tuh. Berarti pekerjaannya yang di atasnya binatu apa tuh? Nama jabatannya. Nah, itu kita harus cari. Jadi bisa dipahami ya, mohon maaf Mas Asni ya. Jadi kalau ada pemangku jabatannya Eskep, ditempatkan di laundry, apakah nama jabatannya binatu atau dirubah? Nah, sebenarnya menurut saya, sekarang kita lihat dulu kebutuhan di laundry itu apakah binatu atau yang lebih tinggi dari binatu. Kalau seandainya yang dibutuhkan binatu, maka yang Eskep tadi harus di rolling. Tidak di situ, supaya ketika nanti dia dibuatkan sistem remunerasi, dia nggak rugi. Karena nanti kalau sudah dijadikan sistem remunerasi yang tadi saya jelaskan, yang akan dipakai pay for position itu adalah SMA, karena namanya binatu. Atau ajukan perubahan nama jabatan. Tentunya berpengaruh pada uraian pekerjaan. Tidak bisa disamakan dengan binatu, karena dia S1. Mungkin pekerjaannya akan jauh lebih tinggi. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ini izin ada dari Mas Hari ya. Saya bantu Mas Ridwan ya. Prinsip analisis jabatan adalah dari pekerjaan sehari-hari atau tugas real yang dilakukan pegawai. Bagaimana jika uraian tugas pada sebagian dalam satu bagian di rumah sakit berdasarkan perbuk yang ada masih terdapat overlapping uraian tugas atau masih ada ketidakjelasan suatu uraian tugas. Nah, ini yang tadi saya di awal sudah katakan. Itulah manfaat analisis jabatan. Kita jangan sampai membiarkan overlapping tadi. Makanya, ketika kita sudah tahu bahwa ada uraian tugas yang overlapping, maka kita harus kembalikan kepada bidang yang seharusnya memegang jabatan tersebut atau melakukan tugas tersebut. Oke, nah pertanyaannya, lah tapi kan itu sudah tertuang dalam perbuk, Bu. Makanya kenapa uraian analisa jabatan itu direview setiap tahun supaya ditemukanlah kasus-kasus kayak gini overlapping itu kita dapatkan, maka kita ajukan bahwa ternyata perbuk tersebut harus direvisi. Karena kalau tidak, sekali lagi, ketika dia overlapping dengan tugas tertentu, maka nanti ketika dibawa menjadi evaluasi jabatan, itu tidak akan pas dengan jabatan itu. Atau dia akan mengambil hak orang lain. Nah, kalau sudah seperti itu, mohon izin, kalau kita kalikan kita jadikan bobot, nanti jadikan rupiah, itu bisa saling sikut-sikut gitu. Ini kan kerjaanku, ini kan berkaitan dengan kantong kan Bapak dan Ibu, makanya sebelum lari ke perhitungan rupiah, kita beresin dulu nih anjabnya, beresin dulu nih urjabnya. Begitu ceritanya. Nah, kalaupun misalnya perbuknya
keliru, ya kita ajukan bahwa ternyata berdasarkan analisa jabatan yang sudah kita review, hasilnya harusnya dikembalikan. Gitu. Saya pernah punya pengalaman di salah satu kabupaten, ya itu misalnya kemarin saya pegang OPD ya, OPD-nya itu kebetulan kan dia Badan Pendapatan Retribusi Daerah gitu ya. Badan Pendapatan Perpajakan dan Retribusi Daerah. Nah, ternyata ada bagian orang retribusi itu dia mengerjakan pajak. Ya, dari hasil rekomendasi kami ajukan bahwa ini harus dikembalikan kembali ke pajak. Kalau orang retribusi ngerjain pajak, besok ketika di e-pajak, kerjaan dia ngambil pajak itu dia nggak akan dinilai. Gitu lah. Karena itu bukan bidang dia. Apalagi mohon izin di Permenpan nomor 1 tahun 2020 itu sudah sangat jelas. Ketika Bapak Ibu menuliskan uraian tugas pokok, itu pun hanya tugas pokok bidang. Jadi nanti sudah dibatasi, nulis tugas itu 5-12 uraian tugas saja. Jadi nggak mungkin lebih dari 12 uraian tugas. Itu nanti pasti teriris dengan bidang lain misalnya. Seperti itu. Oke. Baik, ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada, mohon izin Mas Ridwan, kalau tidak ada, untuk memudahkan besok kita, karena kan kita online ya, sulit kalau offline biasanya sudah langsung saya bagiin template Anjap sama template ABK. Nanti izin Bapak dan Ibu saya akan bagikan sesuai dengan Permenpan nomor 1 2020. Mohon Bapak dan Ibu besok lihat terus pelajari dulu. Bingungnya di mana nih? Ya. Bingungnya di mana untuk ngisinya supaya materi saya besok itu lebih interaktif gitu loh. Karena Bapak dan Ibu sudah pegang template Anjap, template ABK-nya. Begitu. Oke, setuju ya? Setuju nggak ini dari suara? Setuju ya? Iya. Ada pertanyaan? Sudah lagi? Pak Suso, gimana Pak Suso? Oke, silakan Pak Hari. Iya, setuju, Bu. Oke, setuju ya. Nanti habis ini saya langsung kirim template Anjap sama template ABK. Besok Bapak Ibu di kantor di sela-sela mulai coba ambil satu aja jabatan, Bapak Ibu coba masukkan, ditandain yang memang mau ditanyakan. Malam harinya kita ketemu ya. Oke, siap. Siap. Oke. Silakan Mas Ridwan. Oh, kayaknya Mas Adit mau nyalain suara, mau tanya Mas Adit. Salam buat Pak Dani sama Mas Adit. Iya, Bu. Nah, ketemu lagi kita, Bu. Iya. Setuju ya? Penny, mungkin untuk paparannya karena sudah selesai dan juga pertanyaan dari peserta sudah tidak ada lagi. Mungkin terakhir Bu Feni, Anda penutup untuk malam hari ini. Kata penutupnya adalah mari kita berprotes, kurangi berprotes dalam menyusun analisa jabatan.
Seperti itu Mas Ridwan. Insya Allah ini ladang amal kita cari amal jariah, kalau hasil terbaik kita anjurnya sempurna, teman-teman juga pengembangan karirnya jelas, kemudian kita juga bisa menilai kinerjanya sesuai dengan apa adanya, mereka puas. Nah itulah bagian dari insya Allah amal ibadah kita Bapak dan Ibu ya. Jadi makanya sedikit kata saya adalah mari kita berproses, sedikit berprotes. Begitu. Selamat malam Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ridwan. Baik, terima kasih untuk Bu Feni yang sudah memberikan materi dengan sangat semangat ya. Luar biasa. Bapak Ibu peserta juga yang masih lengkap sepertinya. Saya lihat ada 1-2 yang keluar masuk mungkin karena gangguan sinyal. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada malam hari ini bisa diterima dengan baik dan juga menambah pemahaman Bapak Ibu semua terkait dengan analisa jabatan dan juga tadi yang disampaikan Ibu Hafifah terkait dengan remunerasi. Karena mungkin ya satu goal kita di dalam rumah sakit adalah meningkatkan mutu pelayanan, sehingga tentu analisa jabatan, evaluasi jabatan, dan juga remunerasi itu menjadi variabel yang sangat penting sehingga harus kita terus perbaiki dan juga dengan melalui pelatihan seperti ini mudah-mudahan menambah semangat Bapak Ibu semuanya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan. Mungkin malam ini kita cukupkan karena sudah cukup banyak ya, kita lewat dari pukul 10:30 sampai 20 menit kita terlewat. Ya saking semangatnya di beberapa pertanyaan harus memakan banyak waktu untuk penjelasannya, tapi itulah asiknya pelatihan kita, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bapak Ibu semuanya terima kasih, kami dari Mitra Optima Talenta senang sekali membersamai Bapak Ibu semuanya. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama, yaitu pukul 19.30, dan untuk linknya tetap sama Bapak Ibu, nanti kita gunakan link ini juga. Kita besok akan bertemu dengan Pak Syahrudin, beliau yang memang punya pengalaman cukup panjang di sistem keuangan rumah sakit. Nanti implementasinya seperti apa, kita akan banyak belajar dari pengalaman beliau. Dan kita akan melanjutkan pertemuan kita juga dengan Ibu Feni untuk memperdalam analisa jabatan besok malam. Mungkin seperti itu dari saya, tidak memberikan kesimpulan karena semuanya bagi saya adalah kesimpulan dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan kinerja kita semakin baik dan juga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan. Sampai jumpa untuk pertemuan kita besok malam. Bapak Ibu, kami dari Mitra Optima Talenta mengucapkan selamat istirahat dan kita berjumpa lagi besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Oh, Ibu Hafifah masih ada. Iya, Ibu Feni. Selamat malam. Selamat istirahat. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum.